Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Salawat salam buat Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan tentunya kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 virus corona ini segera lenyap dari bumi, khususnya di Indonesia. Dalam kesempatan yang baik ini, pertama saya ingin mengucapkan dulu terima kasih kepada instruktur Bu Kokom, terima kasih kepada PJ, Bu Tin, dan tentunya teman-teman semuanya yang hadir dalam kesempatan kali ini. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, untuk presentasi kali ini saya akan mengambil judul yaitu tentang gerakan design thinking lawan corona. Yang mana design thinking itu adalah proses untuk menciptakan ide-ide atau inovasi yang dapat memecahkan masalah. Nah, karena berkaitan dengan corona, berarti design thinking-nya ada kaitan nanti dengan COVID-19. Di sini saya mengambil judul buku sebagai satu acuan juga referensinya, yaitu tentang Aku Bisa. Ini memotivasi kita semua, khususnya untuk anak-anak peserta didik kita, bahwa kita bisa untuk melawan virus corona ini. Di mana design thinking-nya, ketika ada satu masalah, sebesar apapun masalah itu, sebenarnya cuma dua, yaitu kepekaan kita sama kepedulian kita. Kalau ini sudah terasa dengan baik, kepekaan baik diri kita maupun peserta didik kita atau di lingkungan sekitar kita, lalu mereka juga peduli dengan sekitarnya, nah, maka ini akan membawa perubahan. Ya, istilah anak-anak sekarang itu baper, bawa perubahan. Kalau sudah dibawa perubahan seperti ini, maka nanti mereka bisa membuat poster-poster seperti ini. Saya ambil posternya dari Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, ketika ada corona, mereka nanti akan melawan dengan berbagai macam cara, tentunya caranya banyak. Ya, paling tidak adalah mereka harus jaga jarak, mereka harus cuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian gunakan masker. Paling tidak itu. Ya syukur-syukur bisa semuanya, yaitu stay at home, yaitu tetap berada di rumah, jangan keluar dulu, kemudian tetap physical distancing, walaupun keluar harus tetap menjaga jarak. Nah, selanjutnya, kebetulan saya bidang studinya matematika. Nah, ketika di bab 6 tentang pengantar statistika, ini hebatnya sekarang karena matematika kelas 4 sudah diajarkan statistika. Maka saya coba anak-anak itu bisa menyelesaikan dalam arti mencegah daripada COVID-19 terhadap dirinya melalui materi matematika, khususnya bab statistika, yaitu tentang membaca grafik baik dalam bentuk tabel maupun diagram. Nah, seperti yang digambar ini. Ini saya ambil dari detik.com. Mulai dari tanggal 2 Maret sampai dengan 22 Maret. Nah, anak-anak saya suruh untuk menjawab 10 pertanyaan.
mengenai grafik ini. Nah, di akhir pertanyaan, saya minta anak-anak peserta didik kelas 4 untuk mengungkapkan kembali dengan bahasa mereka sendiri tentang virus corona khususnya di Republik Indonesia ini setelah mereka melihat tabel daripada diagram garis. Begitu pula ketika mereka untuk mengisi tanda checklist dalam bentuk tabel, misalnya rumah, ya atau tidak. Nah, kalau mereka tidak keluar rumah, ya berarti beri tanda checklist di tidak. Kalau iya, diberi tanda iya pada checklist pada iya, kolom iya. Nah, ini sampai ada 21 item. Kalau ke 21 pertanyaan ini mereka sudah jawab, lalu mereka saya minta untuk menghitung jumlah daripada tanda checklistnya. Nah, 100% dari anak peserta didik saya di 4 kelas, kebetulan saya ngajar di kelas 4, ada 4 kelas, 4 kelas 4-nya. Nah, ini semua jawabannya di rentang iya-nya itu 0 sampai dengan 7. Ada yang 4, ada yang 1, ada yang 3, tidak lebih dari 6. Rata-rata sedikitnya total jawaban iya-nya itu adalah 5. Nah, berarti anak-anak peserta didik saya itu resiko penularannya yang terkait dengan virus corona ini resikonya rendah untuk tertular daripada COVID-19 atau virus corona ini. Karena mereka menjawabnya di antara rentang 0 sampai 7 yaitu berisiko rendah. Nah, ini yang saya hubungkan materi matematika dengan COVID-19 yang kaitannya dengan berpikir secara struktural, design thinking. Selanjutnya, ini ada nilai-nilai design thinkingnya. Yang pertama, user center design, berarti berpusatnya adalah kepada dirinya sendiri, pemakainya. Lalu yang kedua, radikal kolaboratif. Kalau orangnya banyak, kepalanya banyak, kita berkolaborasi, maka banyak ide yang akan muncul. Banyak saran, masukan-masukan yang didapat kalau orangnya banyak. Ini nilai-nilai design thinking-nya. Lalu yang ketiga, nilai design thinking-nya adalah optimis. Nggak boleh pesimis, bahwa semua permasalahan pasti bisa diselesaikan. Asal tadi syaratnya di depan, yaitu kepekaan dan kepedulian harus benar-benar ada di dalam diri orang tersebut atau dalam peserta didik atau kita sendiri. Yang keempat, setelah melakukan ini semua, 1 user center design, 2 radikal kolaboratif, ketiga optimistik, maka yang keempat, eksperimental kreatif confident. Berarti uji coba, dites, supaya menumbuhkan rasa percaya diri daripada anak-anak peserta didik kita. Dengan adanya virus ini harus kita lawan dengan sekuat-kuatnya supaya cepat hilang dari lingkungan kita. Selanjutnya, nah ini proses design thinking-nya. Jadi proses yang pertama empati. Kalau kita sudah empati terhadap lingkungan, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, maka nanti bisa didefinisikan. Apa aja tuh satu persatu permasalahannya yang timbul dari empati itu dituliskan. Nah, setelah itu keluar tuh ide-ide yang sangat brilian dari anak-anak peserta didik kita.
untuk mentuntaskan daripada COVID-19. Nah, setelah idenya sudah didapat, dicoba. Ada prototipe. Apa sih yang bisa kita lakukan? Misalnya membuat masker, misalnya membuat poster. Ini prototipenya. Nah, kalau prototipenya sudah ada, dites. Itu yang tadi dengan eksperimental thinking tadi. Kalau sudah dites, berhasil, ya berarti alhamdulillah bahwa desain thinkingnya itu semuanya sudah terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya, nah ini, di dalam desain thinking itu ada design for change. Jadi gagasan untuk perubahan. Ada desain untuk perubahan. Jadi gerakan global di mana anak-anak itu menggagas perubahan di masyarakat tempat ia tinggal dengan cara mengerahkan kemampuan super aku bisa. Kalau aku bisa, semuanya pasti bisa. Apalagi berkolaboratif bareng-bareng, cara memikirkannya, insya Allah dia bisa. Sesuai dengan SMK kita, sesuai dengan logo Tomdik kita, yaitu aku bisa. Ini. Terus mengapa perlu? Nah, berarti karena anak-anak itu pada dasarnya dia itu ya punya membawa satu perubahan, punya ya istilahnya agent of change. Dia membawa perubahan. Kita ajak mereka untuk sadar sosial dan dia harus proaktif. Nah, kalau udah semua ini, maka nanti insya Allah apapun masalah yang dihadapi oleh anak tersebut terhadap lingkungannya, terhadap dirinya, terhadap temannya, terhadap kelasnya, sekolahnya, itu semua bisa, apalagi bisa melawan corona yang sekarang sedang sama-sama kita rasakan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya rangka desain for change-nya itu istilahnya ada fit. F-nya ini adalah feel. Jadi gunakan feeling, perasaan. Kalau perasaannya sudah terasa dengan baik, maka yang main adalah I, imagine. Imajinasinya. Jadi imajinasinya itu dia akan bermain. Gambaran-gambarannya dia akan bermain. Nah, lalu do. Dia lakukan. Setelah dia lakukan, maka dia berhasil, dia share. Dia share ke sosial media terhadap ya desain perubahannya tadi, desain for change-nya tadi. Nah, ini adalah contoh daripada desain yang ada di sekolah, desain thinking-nya. Walaupun ini tidak kaitannya dengan corona, tapi kaitannya dengan kue putu. Bagaimana kue putu kok begitu-begitu aja, maka setelah dia empati terhadap tukang kue putu yang begitu-begitu aja, akhirnya dia, maksudnya anak-anak itu, mengadakan eksperimen. Bagaimana rasanya, bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya. Nah, itu disajikan di dalam prototipe. Prototipenya ini nanti diuji cobakan. Itu gambaran tentang design for change. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, nah, selanjutnya kami serahkan kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat Jana yang bisa menentukan bagaimana melawan corona di pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, ini ada satu ungkapkan, karena di bulan Ramadan, saya ambil man ahyaha faka'an nama ahyan nasa jami'a. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia. Berarti kalau kita ikut mencegah daripada COVID-19, berarti kita memelihara kehidupan seorang manusia. Faka'an nama, maka seolah-olah ahyan nasa jami'a. Dia telah memelihara kehidupan daripada manusia semuanya. Nah, ini closing saya. Mudah-mudahan
bermanfaat bagi kita kepada pribadi saya sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.